Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Versi Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah erupsi Gunung Merapi dan mitigasinya. Ini adalah gambar peta lokasi Gunung Merapi, di mana Gunung Merapi pada dasarnya terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung Merapi muncul dari bagian selatan jajaran Gunung Api di Jawa Tengah. Letusan ini merupakan sebuah patahan yang berhubungan dengan retakan akibat aktivitas tektonik yang mendahului vulkanisme di Jawa Tengah. Letusan Merapi 2010 adalah rangkaian peristiwa Gunung Merapi yang terjadi di Merapi di Indonesia, serta terdapat aktivitas seismik dimulai pada akhir September 2010 yang menyebabkan letusan Gunung Merapi pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 mengakibatkan sedikitnya 353 orang tewas termasuk Mama Rijal. Pada sejarah Gunung Merapi, data yang tercatat sejak tahun 1600-an, Gunung Merapi meletus lebih dari 80 kali atau rata-rata sekali meletus dalam 4 tahun. Masa istirahat berkisar antara 1 sampai 18 tahun, artinya masa istirahat terpanjang yang pernah tercatat ada 18 tahun. Secara umum, letusan Merapi pada abad ke-18 dan abad ke-19 masa istirahatnya relatif lebih panjang, sedangkan indeks letusan lebih besar. Akan tetapi, tidak bisa disimpulkan bahwa masa istirahat yang panjang menentukan letusan yang akan datang relatif besar, karena bahwa beberapa letusan besar masa istirahatnya pendek. Ada kemungkinan juga bahwa periode panjang letusan pada abad ke-18 dan abad ke-19 disebabkan banyaknya letusan kecil yang tidak tercatat dengan baik karena kondisi saat itu. Morfologi bagian puncaknya dicirikan oleh kawah yang berbentuk tapal kuda di mana tengahnya tumbuh kubah lava. Munculnya lava baru biasanya disertai dengan pengerusakan lava lama menutup aliran lava baru yang mencapai permukaan membentuk kubah yang bisa tumbuh membesar. Kubah lava yang tumbuh di kawah dan membesar menyebabkan ketidakstabilan. Kubah lava yang tidak stabil posisinya dan didorong oleh tekanan gas dari dalam menyebabkan sebagian longsor sehingga terjadinya awan panas. Inilah awan panas yang disebut tipe Merapi yang menjadi ancaman bahaya utama. Ini adalah gambar peta sebaran awan panas Gunung Merapi yang terjadi sejak 1911 sampai 2006. Dalam catatan sejarah, letusan Gunung Merapi pada umumnya tidak besar bila diukur berdasarkan indeks letusan Volcano Explosive Index antara 1 sampai 3. Pada kronologi letusan Merapi, peningkatan aktivitas mulai terlihat pada September 2010 pada tanggal 20, di mana Merapi dinaikkan statusnya menjadi waspada. Pada 21 Oktober 2010, status Merapi kembali dinaikkan menjadi siaga level 3. Kenaikan status juga berdasarkan peningkatan aktivitas seismik, yaitu gempa fase banyak hingga 150 kejadian per hari, gempa vulkanik 17 kejadian per hari, gempa guguran 29 kejadian per hari, dan laju deformasi mencapai 17 cm per hari. Aktivitas yang teramati secara visual yaitu tanpa kubah lava, tanpa api diam, dan tanpa lava pijar guguran besar. Sedangkan seismisitasnya meningkat menjadi 588 kejadian per hari. Letusan bersifat eksplosif disertai dengan awan panas dan dentuman. Hal ini berbeda dengan kejadian sebelumnya, yaitu letusan bersifat efusif dengan pembentukan kubah lava dan awan panas guguran. Melalui pengukuran dengan mini DOAS, diketahui bahwa terjadi peningkatan fluks SO2 yang mencapai 500 ton per hari. Tren meningkat pada data RSAM antara 3 sampai 4 November 2010 menunjukkan proses pertumbuhan kubah lava yang mencapai volume 3,5 juta meter kubik. Pada 4 November 2010 terekam tremor menerus overscale serta peningkatan massa SO2 di udara mencapai lebih dari 100 kiloton. Radius aman
ditetapkan di luar 20 km dari puncak Gunung Merapi. Pada 13 November 2010, intensitas erupsi mulai menurun dan radius aman juga mulai dirubah. Dalam mitigasi bencana Gunung Merapi, dalam buku manajemen bencana disebutkan upaya-upaya mitigasi bencana Gunung Merapi, yaitu diantaranya ada pemantauan aktivitas gunung api dipantau selama 24 jam menggunakan alat pencatat gempa seismograf. Kedua, tanggap darurat, yang dimana mengevaluasi laporan dan data, membentuk tim tanggap darurat, mengirimkan tim ke lokasi, dan melakukan pemeriksaan secara terpadu. Ketiga adalah pemetaan. Pemetaan pada kawasan rawan gunung berapi dapat menjelaskan jenis dan sifat bahaya gunung berapi, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, lokasi pengungsian, dan pos penanggulangan bencana. Yaitu yang keempat ada penyelidikan, yang dimana penyelidikan gunung berapi menggunakan metode geologi, geofisika, dan geokimia. Yang kelima ada sosialisasi, yang dimana petugas melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah serta masyarakat, terutama yang tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Tetapi di antara upaya tersebut juga ada faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan program mitigasi bencana, yaitu yang pertama, koordinasi dengan instansi terkait akan mendukung keberhasilan program mitigasi dan akan menutupi keterbatasan BPBD. Kedua adalah adanya partisipasi masyarakat yang akan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Dengan keikutsertaan masyarakat juga akan meminimalisir penolakan karena akan merasa menjadi kebijakan yang telah dibuat bersama-sama. Yang ketiga adalah inisiasi dari masyarakat. Hal ini menandakan adanya perubahan pandangan terhadap bencana di masyarakat dan pemahaman cara mengurangi risiko bencana. Keempat, ada kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan NGO. Keterbatasan tenaga ahli, personel, dan anggaran dapat ditutup dengan adanya kerjasama dengan swasta ini. Yang kelima adalah informasi, di mana data sangat menunjang keberhasilan dari mitigasi. Tanpa ada informasi yang akurat dan aktual, maka program mitigasi tidak dapat berjalan maksimal.